Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aturang Panganjali. Om Swastiastu. Baik. Silakan duduk anak-anak. Nampaknya kalian semua sangat lesu ya. Iya, Capek, Bu. Dari tadi. Oke, sebelum itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Salma Nabila Putri. Hadir. Dini Cahyani. Hadir. Agung Sukma. Hadir, Bu. Ken. Delia. Hadir. Wulandari. Hadir. Mika. Hadir. Dikayanti. Hadir. Suarsadana. Izin. Yuni. Izin, Bu. Widi Mahendra. Izin. Datika Nata. Sakit. Oke, baik. Nampaknya 4 orang yang tidak hadir ya. Oke, baik. Sebelum itu, ada yang tahu nggak nama ibu siapa? Bu Desi. Oke, benar sekali. Baik. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama ibu di Komang Desi Anggarini. Kalian bisa manggil ibu dengan sebutan Ibu Desi. Nah, tujuan ibu kesini yaitu ibu akan memberikan kalian layanan. Nah, berhubung proyektornya tidak bisa menyala, ibu akan menampilkan PPT dari sini. Apakah terlihat sampai ke belakang? Terlihat, Bu. Oke, baik. Nah, materi kita pada hari ini yaitu mengenai pelecehan seksual dan kesehatan mental. Nah, sebelum itu, ada yang tahu nggak apa sih itu pelecehan seksual dan kesehatan mental? Saya tahu, Bu. Oke, Kian silakan. Jadi pelecehan seksual itu adalah tindakan yang kita tuh melanggar apa ya? Aduh, kok jadi lupa ya. Ya, santai saja. Istilah itu melanggar norma-norma seksualitas, seperti kita tuh melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kepada lawan jenis kita. Dan kesehatan mental itu adalah kesehatan pikiran kita, Bu. Oke, bagus sekali ya, Kian. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, Dini silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya, pelecehan seksual merupakan perilaku yang menyimpang dan tidak baik untuk dilakukan. Sementara kesehatan mental merupakan kondisi psikologis seorang individu. Oke, bagus sekali ya, Dini. Nah, jadi pelecehan seksual itu merujuk pada suatu tindakan yang bernuansa seksual yang kemudian disampaikan melalui kontak fisik maupun secara non-fisik yang menyasar pada bagian tubuh seksual dan seksualitas seseorang. Nah, pelecehan seksual sendiri itu bukan semata-mata tentang seks saja. Nah, inti dari masalah ini adalah penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas. Nah, meskipun pelaku mungkin mencoba meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa perilaku pelecehan seksual yang sesungguhnya adalah ketertarikan seksual dan keinginan erotis semata saja. Oke, benar sekali ya yang tadi dibilang oleh temannya. Nah, yang kedua itu ada kesehatan mental. Nah, kesehatan mental itu adalah suatu kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial individu. Hal itu yang mencakup kemampuan seseorang untuk mengelola stres, menjalin hubungan yang sehat, beradaptasi dengan perubahan kehidupan, serta merasakan, mengalami, dan mengatasi suatu emosi. Ada yang bisa membaca apa sih pengaruh dari pelecehan seksual terhadap kesehatan mental? Ada, Bu. Oke, silakan. Jadi pengaruh pelecehan seksual terhadap kesehatan mental
Akibat dari pelecehan seksual maupun kekerasan yang diterima sangat dimungkinkan korban mengalami gangguan mental atau psikologis yang dapat berupa gangguan emosional, gangguan perilaku maupun gangguan kognisi. Gangguan emosional yang dimaksud yaitu emosi yang tidak stabil dan berdampak pada mood yang buruk. Oke, bagus sekali ya, Bung Sukma. Nah, pengaruh dari pelecehan seksual terhadap kesehatan mental itu, korban mungkin akan mengalami seperti gangguan psikologis, gangguan emosional, dan juga gangguan kognisi dalam diri mereka. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang ingin bertanya? Tidak boleh. Boleh. Jika tidak, bisa kita lanjut? Bisa. Nah, adapun jenis-jenis dari perilaku yang tergolong dalam pelecehan seksual. Nah, jenis yang pertama itu jenis berdasarkan kategorinya. Nah, sama mungkin bisa dibaca? Jadi jenis perilaku yang tergolong pelecehan seksual, jenis pelecehan kategori yang pertama adalah pelecehan benda, kedua ada perilaku menggoda, ketiga ada penyimpangan seksual, keempat ada pemaksaan seksual, dan terakhir ada pelanggaran seksual. Oke, bagus sekali ya Salma. Jenis-jenis perilaku yang tergolong dalam pelecehan seksual dan berdasarkan kategorinya itu ada 5. Yang pertama itu ada pelecehan gender, yang kedua ada perilaku menggoda, yang ketiga ada penyuapan seksual, yang keempat ada pemaksaan seksual, dan yang terakhir itu ada pelanggaran seksual. Nah, adapun jenis-jenis perilaku yang tergolong berdasarkan perilakunya. Nah, yang pertama itu ada komentar seksual mengenai tubuh orang lain. Yang kedua itu ada ajakan seksual. Yang ketiga ada isyarat seksual. Yang keempat ada sentuhan seksual. Yang kelima ada grafiti seksual. Yang keenam ada lelucon kotor mengenai seksual. Yang ketujuh ada menyebarkan rumor mengenai aktivitas seksual orang lain. Yang kedelapan ada menyentuh area sensitif secara seksual di depan orang lain. Yang kesembilan itu ada berbicara mengenai kegiatan seksual sendiri di depan orang lain. Dan yang terakhir itu ada menampilkan gambar, cerita, ataupun berbagai benda seksual lainnya. Oke, sampai di situ apakah bisa dipahami? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, ada nggak sih dari kalian yang mengetahui apa sih itu ciri-ciri dari pelecehan seksual? Saya Bu, rata-rata minta izin. Iya, lagi. Ya, Melakukan kontak mata yang berlebihan seperti yang maknanya lebih ke seksual. ya, betul sekali. Lagi ada? Ya, ada dia. Sering melakukan lelucon tentang seks kayak komentari fisik-fisik temennya. Ya, benar sekali. Oke, Dikayanti. Isyarat atau gerakan yang tidak senonoh Bu, seperti gerakan tubuh atau isyarat yang bersifat seksual yang tidak diinginkan. Iya, benar sekali. Ada lagi? Oke, nah ciri-cirinya itu ada ya seperti tadi bilang itu ada menyentuh tubuh seseorang dengan tujuan seksual tanpa izin dari kita. Yang kedua ada sering melontarkan lelucon mengenai seksual. Yang ketiga ada sudah berani mengajak untuk melakukan hubungan intim secara langsung ataupun secara tersirat. Nah, dan yang terakhir ada menempelkan seseorang yang menempelkan anggota tubuhnya secara sengaja. Nah, adapun dampak dari pelecehan seksual terhadap kesehatan mental. Nah, siapa yang tahu apa sih dampak dari pelecehan seksual terhadap kesehatan mental? Yang bisa silakan angkat tangan. Ya Bu, Ya, Delia. Rasa malu dan bersalah Bu. Jadi kalau misalkan nih kita jadi korban pelecehan seksual sampai ke pemerkosaan gitu, pasti kita ngerasa udah nggak suci lagi gitu Bu. Kalau misalkan ngalamin itu. Iya. Lagi? kalau saya sih mirip juga seperti dia, kita merasa
tidak berharga di kita. Iya. Ada yang lain? Saya Kira maksudnya? bisa menyebabkan depresi bahkan bunuh diri. Iya, betul sekali. Jika Yanti? Bisa menyebabkan trauma, stres, depresi yang seperti dibilang sama Lukman tadi, dan juga bisa menyebabkan kecemasan yang berlebihan. Iya, benar sekali. Nah, dampak yang terjadi akibat dari pelecehan seksual terhadap kesehatan mental itu sangat-sangat banyak ya. Yang pertama, gangguan stres. Korban yang mengalami pelecehan seksual akan mengalami stres yang berlebihan, sehingga mengakibatkan depresi, kecemasan yang berlebih, seperti tadi bilang, rasa malu dan bersalah. Nah, bisa juga mengalami gangguan makan, masalah tidur, gangguan konsentrasi dalam pelajaran, nah, penyalahgunaan substansi, dan bisa berakibat sangat fatal. Mempunyai pikiran untuk tindakan bunuh diri. Nah, jadi itu ya dampak dari pelecehan seksual. Itu sangat berakibat fatal. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian suatu video. Silakan ditonton dari Seksual sini. dapat terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan terdekat kita. Dapat terjadi kapan saja, terhadap siapa saja, Apa yang di belakang dan bisa oleh mendengar? siapa saja. Bisa. Kekerasan seksual bahkan dapat dilakukan oleh orang yang kita kenal sekalipun. Melalui film ini, kita akan mengenal apa itu kekerasan seksual dan bentuk-bentuknya. Salah satunya, kekerasan seksual yang sering terjadi di lingkungan pergaulan dengan pasangan dekat kita. Cerita dalam film ini dapat menjadikan pembelajaran bagi kita semua, khususnya perempuan, dalam menghadapi dan mencegah kekerasan seksual di sekitar kita. Mau kemana? Anak mama sibuk sepertinya. Sulit sekali memilih bajunya. Mama, foto aja deh. Hai Miko, mau kemana? Hai Soma, saya kira siapa? Biasalah, mau malam mingguan ke rumah Bella. Oke deh, sukses ya. Ma, Pak, Bella pergi dulu dengan teman ya. Iya Bella, hati-hati di jalan. Iya Ma. Mari, saya dulu dengan Bella. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Bella, karena ia pergi dengan laki-laki yang belum dikenal dengan baik. Ayo Bella, turun. Kita sudah sampai di kamar. Kita duduk, sambil ngobrol. Bella, kamu ingat nggak di mana dan kapan pertama kali kita kenal? Kita kenal di Facebook. Tak kenapa, begitu lihat fotomu di Facebook, hatiku langsung berdebar juga. Sama dong. Aku juga langsung merasa terlahir untukmu. Ayo Bella, kita pindah. Mau kemana? Dan paling asik. Yuk. Masuk sayang. Kok sepi di rumahmu? Lagi pada kemana keluarga? Kedua orang tua dan adikku sedang ke rumah saudara di luar kota. Mereka duduk di rocking saja biar santai. Sebentar ya, ada pemeriksaan ini. Terima kasih. Kalau kamu sayang sama aku, ya nggak apa-apa. Ini bukti cinta kita. Jangan Niko, jangan. Jangan.
mungkin kita tidak menyadari. Dalam cerita yang bagus, Oke, tadi videonya ya mengenai ilustrasi yang terjadi pada pelecehan seksual. Nah, siapa dari kalian yang bisa menyimpulkan apa dari video tadi? Yang bisa silakan katakan. Oke, ada sebuah. Jadi dari video yang saya simak dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana saja, bahkan bisa dilakukan oleh siapa saja. Seperti dalam video di mana pacarnya ya cewek melakukan pelecehan seksual terhadap pacarnya yang wanita, di mana dia menyentuh bagian yang sensitif tanpa izin. Iya, benar sekali ya. Ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, Delia, silakan. Baik, dari video yang telah kami saksikan tadi, jadi pelecehan seksual itu bisa terjadi dengan orang yang kita percayai sekali gitu. Jadi kayak di video itu kan malah pacarnya sendiri yang ngelakuin itu. Terus di sana juga yang cowok ngomong kalau itu tuh hal biasa gitu. Jadi banyak orang yang belum tahu kalau itu udah termasuk ke pelecehan seksual, padahal bagi dia ngerasa itu hal biasa. Iya, benar sekali ya. Nah, jadi pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana saja dan dengan siapa saja. Jadi kalian harus bisa menjaga diri kalian agar kalian bisa terhindar dari yang namanya pelecehan seksual. Karena akibat dari pelecehan seksual itu berdampak sangat buruk ya. Oke, bagus sekali ya. Ibu akan lanjutkan. Untuk sekarang, Ibu akan melakukan sesi diskusi. Dan sekarang kalian bisa bentuk menjadi 2 kelompok untuk melakukan sesi diskusi. Ini. Dan waktu untuk mengerjakan itu 5 menit ya. Nanti kalian akan maju ke depan presentasikan cukup 1 orang saja. Ulan mungkin bisa mengerjakan dengan temannya. Iya. Ya, Ibu. Oh gitu. Beda. Jadi kita harus senantiasa berkembang keluarga dan menjaga hubungan kita. Jaga keadaan hidup. Sudah? Sudah Ibu. Nggak masih ya? Sudah. Oke, jika sudah, silakan perwakilan satu kelompok maju ke depan bisa dipresentasikan. Saya silakan.
Di sini saya perwakilan dari kelompok 1, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini pertanyaan yang pertama, bagaimana peran keluarga, teman, dan lingkungan dalam mencegah dan menanggulangi pelecehan seksual? Adapun hal-hal yang bisa dilakukan, pertama membuat komunikasi dengan anak, yang kedua mengedukasi anak, yang ketiga mengawasi interaksi yang dilakukan oleh anak, yang keempat memberikan perlindungan, yang kelima membantu mengawasi pergaulan anak, yang ketujuh memberikan dukungan jika anak mengalami masalah, yang kedelapan mengajarkan tentang hak dan pentingnya perlindungan diri. Baik, untuk nomor 2, pertanyaannya apa yang seharusnya dilakukan jika kita menyaksikan atau menjadi korban pelecehan seksual dan kepada siapa kita bisa melapor? Jadi hal yang bisa kita lakukan, pertama memberikan bantuan atau pertolongan kepada korban, yang kedua melaporkan kejadian kepada guru, wali kelas, dan orang tua, yang ketiga mencari bantuan atau bercerita ke orang yang dekat. Nah, jadi kita bisa melapor kepada polisi, guru, wali kelas maupun orang tua. Baik, sekian presentasi. Oke, tepuk tangan dulu Pak. Untuk yang berikutnya, Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan jawaban yang telah kami dapatkan, di mana yang pertama itu bagaimana peran keluarga, teman, dan lingkungan dalam mencegah dan mengurangi pelecehan seksual. Nah, yang pertama itu peran keluarga, di mana keluarga memiliki peran dalam mendidik dan membuat kesadaran, di mana mendidik anak tentang batasan pribadi dan pentingnya menghargai batasan orang lain dan mengajarkan tentang apa itu pelecehan seksual dan bagaimana mengenai tanda-tandanya. Yang kedua itu ada peran teman, di mana teman memiliki peran mendukung dan mendengarkan, di mana teman menjadi pendengar yang baik dan mendukung teman yang mengalami pelecehan tanpa menyalahkan atau meremehkan pengalaman mereka. Yang selanjutnya itu ada peran lingkungan, di mana lingkungan memiliki peran sebagai edukasi dan pelatihan, di mana menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan tentang pelecehan seksual yang di sekolah, tempat kerja, dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Yang selanjutnya, nomor 2 itu apa yang harus dilakukan jika menyaksikan atau menjadi korban pelecehan seksual dan kepada siapa kita bisa melaporkannya. Nah, adapun langkah-langkah yang harus dilakukan jika kita menjadi korban atau kita menyaksikan, yaitu yang pertama segera menjauh dari pelaku, yang kedua cari tempat aman, yang ketiga beritahu sekolah memberitahu seorang yang dipercaya, yang keempat dokumentasikan kejadian, yang kelima jangan membersihkan bukti. Nah, adapun kepada siapa kita dapat melaporkannya? Pertama, kita dapat melaporkannya kepada polisi. Yang kedua, dapat melaporkan kepada perlindungan perempuan dan anak. Yang ketiga, kepada sekolah atau kampus. Yang selanjutnya ada lembaga swadaya masyarakat atau yang disebut dengan LSM. Terima kasih. oke, tepuk tangan dulu untuk Nah, benar sekali ya, jika kalian terkena atau mengalami yang namanya pelecehan seksual, kalian harus berani melapor kepada entah itu kepada guru, kepada keluarga atau teman dekat kalian, agar kalian tidak mengalaminya sendiri, agar orang lain mengetahui masalah dari kalian. Nah, dari diskusi kelompok hari ini, materi kita sudah selesai. Ada yang bisa memberikan ibu kesimpulan apa yang kita dapat dari layanan hari ini? Bisa katakan? Saya ya, di sekolah silakan. Jadi kesimpulannya, di mana pelecehan seksual merupakan tindakan yang dilakukan seseorang yang menyimpang dan merugikan orang lain, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Adapun jenis-jenis dan ciri-ciri pelecehan seksual yang dapat dilihat dari ciri-cirinya yaitu depresi, trauma, kecemasan, dan sebagainya. Dan jenis-jenisnya itu verbal maupun non-verbal. Lalu ada video yang ditampilkan dan bisa dimaknai bagaimana video tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita.
Oke, baik, benar sekali ya. Tepuk tangan untuk. Nah, jadi pelecehan seksual itu sangat amat berdampak buruk ya. Nah, seperti kasus yang baru-baru ini kan, seorang ibu yang dengan sengaja melecehkan anaknya yang di bawah umur, yang berusia kurang lebih 3 tahun ya, tahu saya itu berusia 3 tahun. Seorang ibu tersebut melecehkan anaknya. Nah, lalu divideokan, diviralkan karena diiming-imingkan untuk mendapat uang sebesar 15 juta dengan syarat harus mengupload video tersebut di media sosial. Nah, jadi sangat disayangkan sekali ya pelecehan seksual itu terjadi, apalagi dilakukan oleh ibunya sendiri. Itu sangat berdampak buruk bagi kesehatan mental anaknya. Oke. Jadi itu saja yang ingin Ibu sampaikan pada layanan hari ini. Dari kalian, apakah ada yang ingin bertanya sebelum Ibu mengakhiri layanan ini? Tidak. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin bertanya, apakah Ibu bisa mengakhiri sesi layanan pada hari ini? Bisa. Oke, kalian sudah sangat bersemangat untuk mengakhiri ini. Oke, kita tutup ya sesi layanan pada hari ini. Baik, untuk ketua kelas bisa dipimpin. Baik teman-teman bisa berdiri. Nah, karena sesi bimbingan klasikal hari ini telah berakhir, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aturang para Santi. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih, Bu.